Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aulia Ningrum dengan NIM 21104100632 dari kelas 3A mata kuliah Pendidikan Matematika kelas tinggi akan menjelaskan materi mengenai penanaman konsep simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai simetri. Sebelum itu, coba perhatikan gambar yang telah saya tampilkan. Di sini ada beberapa bentuk kreasi dari kertas origami. Nah, bukankah dalam membuat satu kreasi dari kertas origami itu kita melakukan kegiatan melipat dan memutar? Nah, benar sekali. Lalu, apa kaitannya dengan materi saat ini? Simetri. Simetri merupakan sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik. Simetri terdiri dari dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Yang pertama yaitu simetri lipat. Mari lakukan langkah-langkah berikut ini ya. Sebelum itu, silahkan adik-adik mempersiapkan satu lembar kertas origami berbentuk persegi. Lalu lakukan langkah yang pertama. Lipat kertas origami menjadi dua bagian, seperti ini secara vertikal. Kemudian, rapikan lipatan. Setelah itu, buka kembali lipatan. Langkah yang kedua, setelah lipatan yang pertama dibuka, lipat dengan arah yang berbeda secara berlawanan, yaitu secara horizontal seperti ini. Rapikan lipatan. Setelah itu, buka kembali lipatan. Langkah yang ketiga, setelah dibuka lipatan yang kedua, lipat kertas origami secara diagonal seperti ini. Rapikan lipatan, kemudian buka lipatan. Dan langkah yang keempat, lipat kertas origami secara diagonal dengan arah yang berlawanan dari langkah yang ketiga seperti ini. Rapikan dan buka kembali lipatan. Mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, dari kertas origami sudah adik-adik lipat. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal, yang ketiga diagonal, yang keempat diagonal yang berlawanan. Sekarang, ada berapa banyak sih simetri lipat bangun persegi di atas? Nah, untuk menghitung berapa banyak simetri lipat, adik-adik dapat menghitung berapa kali adik-adik tadi melipat bangun datar persegi. Ada 4 kali, ya benar sekali. Nah, dari langkah-langkah tadi, saya sudah melakukan 4 langkah. Yang pertama melipat secara vertikal, yang kedua secara horizontal, yang ketiga melipat secara diagonal, yang keempat melipat diagonal tapi dengan arah yang berlawanan. Jadi, bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Terus, simetri lipat itu apa sih? Dari kegiatan melipat persegi tadi dapat disimpulkan bahwa suatu bidang datar jika dilipat dan hasil lipatannya saling menutupi, maka bangun datar tersebut memiliki simetri lipat. Bekas lipatan adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama. Simetri yang kedua yaitu simetri putar. Mari lakukan langkah-langkah kegiatan berikut ini. Sekarang adik-adik ambil satu kertas origami yang baru yang belum dilipat. Kemudian beri huruf di setiap titik sudut kertas tersebut. Lalu coba lakukan berapa kali bangun datar persegi dapat berputar hingga kembali ke posisi awal. Titik A berada di atas, B di atas, C di bawah, dan D di bawah seperti gambar yang pertama ini. Nah, di sini kakak ada gambarnya.
pertama kita putar persegi ke arah jarum jam. Kemudian kita putar lagi yang ketiga kalinya, dan yang keempat kalinya dia baru kembali ke posisi awal. Jadi berapa kali persegi harus berputar hingga kembali ke posisi awal? Ya, ada 4 kali dari gambar yang sudah ditampilkan. Lalu apa sih itu simetri putar? Dari kegiatan memutar persegi dengan data persegi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika suatu bangun datar dapat diputar dan menempati posisi awal hingga mencapai putaran penuh, maka bangun datar tersebut memiliki simetri putar. Jadi bangun datar persegi tadi dapat diputar sebanyak 4 kali, maka dari itu dia memiliki 4 simetri putar hingga kembali ke posisi titik awal. Jika suatu bangun datar hanya dapat diputar 1 kali dan menempati posisi awal 1 putaran penuh, maka bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini ada gambar kartun atau animasi mata sedang bercermin. Lalu apa kaitannya dengan materi kali ini? Sekarang kakak akan menjelaskan mengenai refleksi atau pencerminan. Sebelum itu, coba jawab pertanyaan berikut. Apakah jarak antara massa dengan bayangannya itu sama? Apakah tinggi massa dengan tinggi bayangannya sama? Apakah besar bayangan massa dan massa itu sama? Nah, kita bawakan kepada bangun datar berikut ini. Di sini, kita memiliki sebuah datar. Garis yang berada di tengah ini diumpamakan sebagai cermin. Kemudian, trapesium di sebelah kiri ini kita anggap sebagai benda. Yang di sebelah kanan adalah bayangannya. Apakah sama bentuk benda dengan bayangannya? Apakah sama tinggi benda dengan tinggi bayangannya? Apakah sama besar benda dengan besar bayangannya? Nah, tentu sama. Maka, dari gambar trapesium dan massa tadi, dapat kita ketahui sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Yang pertama, posisi bayangan dengan benda asli selalu sama. Yang kedua, memiliki jarak yang sama. Yang ketiga, memiliki tinggi yang sama. Nggak mungkin dong, orangnya pendek tapi dibayangannya bisa tinggi. Yang keempat, memiliki besar yang sama. Yang kelima, posisi benda asli dengan bayangan saling berlawanan. Jadi, apabila kita mengangkat tangan kanan, maka bayangan tersebut kita seperti mengangkat tangan kiri. Itu yang disebut berlawanan. Yang keenam, cermin adalah timbul simetri atau garis imajiner di antara bayangan dan bendanya. Nah, materi yang terakhir mengenai pengubinan. Coba adik-adik perhatikan beberapa gambar gabungan bangun datar yang kakak tampilkan. Ini merupakan contoh dari pengubinan. Jadi, apa itu pengubinan? Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang menutupi bidang secara komplit tanpa penindihan dan tanpa celah. Pengubinan dapat dilakukan dengan berbagai segi. Seperti gambar yang pertama ini gabungan dari beberapa persegi. Gambar yang kedua ini adalah pengubinan dengan gabungan beberapa segitiga. Kemudian yang ketiga adalah pengubinan dengan gabungan bangun datar segi 6. Jadi, pengubinan ini gabungan dari beberapa bangun segi banyak yang lengkap atau komplit tanpa ada penindihan dan tanpa ada celah. Nah, sudah selesai. Terima kasih adik-adik kelas
mendengarkan dan memperhatikan materi yang kakak sampaikan. Semoga dapat memahaminya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Semoga adik-adik dan teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.